Frekuensi Super. Be accurate and stay connected. John Wesley lahir di Inggris pada tanggal 28 Juni 1703. Beliau lahir dari orang tua yang sangat religius. Ayahnya adalah seorang pendeta. Setiap anak diwajibkan belajar membaca dari sejak dini agar dapat membaca Alkitab. Bahkan kakak dari John Wesley dapat membaca Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani saat usianya 8 tahun. John adalah seorang yang dikaruniai Tuhan dengan kecerdasan yang luar biasa. Sangat mungkin jika ia menempati posisi yang sangat terhormat dalam pemerintahan Inggris. Namun ia lebih memilih menggunakan kecerdasannya untuk melayani Tuhan. Suatu ketika dalam pelayanan menuju Amerika, kapal yang ditumpangi John diterjang badai sangat mengerikan. Kala itu ia masih memiliki ketakutan akan kematian, namun malu mengakuinya. Di tengah bahaya kematian itu, John melihat iman sederhana dari sekelompok orang Moravia yang tetap tenang bahkan menyanyikan mazmur ketika menghadapi badai yang ada. John bertanya kepada salah seorang dari mereka, "Apakah Anda tidak takut?" Orang itu menjawab, "Puji Tuhan tidak." Wesley bertanya lagi, "Tetapi apakah anggota kelompok Anda yang perempuan dan anak-anak juga tidak takut?" Orang itu kembali menjawab dengan lembut, "Tidak, mereka tidak takut mati." Peristiwa itu sangat membekas dan mengubahkan kehidupan John. Ia pun menjadi pribadi yang semakin bersungguh hati dalam mencari Tuhan, hingga ia dikenal sebagai pengkhotbah yang berapi-api dan penuh dengan kuasa. Ia menjadi salah satu kegerakan yang mengguncangkan dunia. John melayani siapapun yang ada, walau hanya beberapa orang di sebuah rumah. Tapi dalam kesempatan lainnya, dia bisa berkhotbah kepada sekitar 20.000 orang sekaligus. Selama pelayanannya, John telah berkhotbah lebih dari 40.000 kali. Tanda-tanda mujizat menjadi hal yang biasa terjadi di setiap pelayanan John Wesley. Pernah suatu kali ada seorang pria yang sekarat, dan seketika pria itu melihat John. Saat itu juga pria itu sembuh. Bahkan bukan terjadi kesembuhan pada orang saja, tapi juga pada kuda milik John Wesley yang sempat sakit. Didoakan, terjadi juga kesembuhan. John juga menjadi hamba Tuhan yang tidak dikuasai dengan uang. Ketika penghasilannya terus bertambah, namun gaya hidupnya tetaplah sederhana. Dia membatasi pengeluarannya, namun menggunakan seluruh apa yang ia miliki untuk kepentingan kerajaan sorga. Ia percaya bahwa semua orang Kristen seharusnya tidak hanya memberikan perpuluhan saja, tapi juga memberikan sisa uang dari pengeluarannya. Dengan kata lain, ada roti untuk dimakan, tapi juga ada benih untuk ditabur. Petugas pajak Inggris pun sempat mencurigai dan menyelidiki, mengapa dengan penghasilannya setinggi itu, John tidak memiliki piring-piring perak dan tidak pernah melaporkannya. John Wesley meninggal pada tanggal 2 Maret 1791. Ia melayani Tuhan selama 53 tahun. Inti dari pesan firman Tuhan yang Wesley perjuangkan adalah kesempurnaan Kristus. Ia sangat yakin bahwa kehidupan umat Kristen dapat mencapai kesempurnaan ketika kasih akan Tuhan berkuasa di hati mereka. Dengan demikian, manifestasi kesalehan dan kekudusan hidup dapat terlihat nyata dalam hidup sehari-hari orang Kristen. Ia pun meyakini perjumpaan orang dengan Kristus secara pribadi akan membuat terjadi transformasi besar dalam hidup seseorang. John pun menjadi figur yang sangat dihormati pada masa lampau maupun saat ini. Bahkan dideskripsikan sebagai orang yang paling dicintai di Inggris. Pada tahun 2002, ia ditempatkan pada urutan ke-50 dalam 100 orang terhebat di Inggris. John Wesley, Pastor Stephen. Hidupnya terbilang sangat sederhana, walaupun memiliki penghasilan yang cukup besar. Era saat ini, Pastor, era zamannya crazy rich. Para sultan. Dan rasanya ada banyak hamba Tuhan juga yang jadi ikut-ikutan.
menyerupai para sultan, kurang lebih seperti itu. Tapi pesan dari John ini sangat kuat sekali, Pastor. Ketika kita membaca ceritanya, ia memiliki prinsip keuangan yang sangat ketat dan sangat alkitabiah. Semuanya itu punyanya Tuhan dan harus dikembalikan untuk melakukan kehendak Tuhan. Betul. Menurut Pastor Stephen, bagaimana Pastor agar prinsip yang sangat fondasional ini dapat kita terapkan di era zaman sultan saat ini, Pastor? Ya, yang pertama mungkin saya harus memberikan penegasan bahwa berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Dan semua jerih payah orang adalah sebuah kesia-siaan belaka. Jadi prinsipnya jangan mengejar kekayaan. Yang harus kita kejar adalah Tuhan dan penggenapan rencananya. Nah, kalaupun Tuhan memberkati dengan sebuah kekayaan, itu ada tujuan Tuhan. Dan tujuan Tuhan bukan untuk kita bisa gampang gonta-ganti handphone, bisa membuat kita gampang gonta-ganti mobil, apalagi gonta-ganti istri. Nah, nggak boleh itu. Nambah juga nggak boleh, Pastor. Kenapa? Nggak boleh ganti juga, nambah juga nggak bisa. Nggak boleh. Tuhan hanya memberikan satu Hawa untuk satu Adam. Ya, jadi bukan Adam lalu Hawa, Sinta, Dinda dan sebagainya. Ya, jadi hanya ada satu. Nah, ketika Tuhan mempercayakan kepada kita satu pundi-pundi kekayaan, itu ada tujuannya. Nah, kita harus belajar menyadari kenapa kok Tuhan sampai mempercayakan kepada kita sejumlah kekayaan yang cukup besar, yang otomatis kalau kita makan sendiri nggak akan habis. Gitu. Ya, kalaupun dimakan 7 turunan ya ada orang yang bilang wah ya, tetap nggak habis itu karena kekayaannya besar sekali. Atau ada yang bilang loh kalau habis di generasi saya juga bisa. Ya, karena istilah banyak itu kan juga relatif. Buat masing-masing orang. Tapi terlepas seberapa jumlah besar yang kau maksudkan, kalau kita misalkan sudah memiliki uang lebih untuk 2 minggu ke depan deh. Ya, kalau bisnismen biasanya mereka punya perhitungan paling tidak 3 bulan ke depan. Itu artinya kita sudah kaya. Tuhan sudah mempercayakan kita sejumlah kekayaan. Ya, ada pundi-pundi kekayaan yang kita mulai terima dari Tuhan. Kalaupun itu yang sudah mulai kita terima hanya untuk makan 3 bulan ke depan, belum sampai 7 turunan. Tapi itu ada tujuan Tuhan. Nah, tugas dan kewajiban kitalah untuk belajar mengetahui apa tujuan Tuhan tersebut. Sehingga kita akan bisa mempergunakan pundi-pundi kekayaan yang Tuhan percayakan di tangan kita untuk dikelola buat kerajaan sorga. Tuhan mempercayakan kekayaan itu bukan buat kita loh, tapi untuk kita kelola. Bukan kepemilikan, tapi pengelolaan. Nah, ini yang harus dipahami. Kalau orang-orang yang mengejar kekayaan, dia itu mengejar kepemilikan. Dan percayalah, kalaupun engkau sudah memiliki sejumlah besar kekayaan, engkau tidak akan pernah merasa puas, itu yang pertama. Dan kekayaan yang kau jadikan sebagai kepemilikan dalam hidupmu, itu justru akan menjadi jerat dalam dirimu. Nah, ini yang harus kita waspadai. Jadi bukan milik kita itu. Kita hanya dipercayakan mengelola. Betul. Kita ini tidak pernah punya milik apapun. Wong hidup kita aja diminta Tuhan kok. Karena firman Tuhan sendiri menegaskan. Kita ini kalau mengasihi satu pribadi yang lain lebih daripada kita mengasihi Tuhan, itu sudah menjadi berhala. Termasuk hidup kita pun kan sudah miliknya Tuhan. Jadi ya seharusnya tidak pada tempatnya kita merasa ini punya aku. Wong semua sudah. Kita ini kan pada dasarnya kan hamba, hamba kebenaran. Kalau seorang hamba, ya otomatis tidak punya apa-apa. Hidupnya pun tidak dia miliki. Baju yang dia kenakan, ya dia pakai karena dikasih oleh majikannya. Waduh, itu kesadaran kata hamba itu benar-benar mesti. Loh iya, jangan sampai kita mengaku hamba Tuhan, tapi tidak pernah menunjukkan karakteristik seorang hamba yang mau melayani.
Jangan sampai kita memanggil diri kita hamba Tuhan, tapi pengennya dilayani. Dan gak ada bau kesederhanaannya sedikit pun ya, Pastor. John Wesley benar-benar menunjukkan hamba Tuhan yang sederhana. Betul. Iya. Ya. Dan saya mendapati gaya hidup sederhana ini semakin langka. Padahal itu yang harusnya kita bangun dalam hidup kita. Karena kalau orang terbiasa hidup borjuis, bermewah-mewah, berlagak bak sultan, wah ini tanpa dia sadari dia sedang merendam dirinya dalam cinta akan uang. Tanpa sadar Tanpa merendam dia diri sadari. dalam cinta akan uang. Ya, dia tanpa sadar sedang memberi dirinya dicetak untuk cinta diri sendiri dan cinta dunia ini. Iya. Sementara Tuhan mengendaki supaya kita belajar hanya mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan. Secara mati-matian, gila-gilaan, habis-habisan. Tidak ada ruang untuk cinta dunia dalam hidup kita. Iya. Tidak boleh ada ruang cinta diri sendiri ataupun cinta uang dalam hidup kita. Karena begitu kita punya hasrat dikit aja, cinta diri sendiri, cinta uang, cinta dunia ini tanpa sadar kita memposisikan diri menjadi musuh Allah. Karena Alkitab jelas memberi penegasan. Kalau kamu mencintai dunia ini, ya artinya you tidak mungkin punya cinta kepada Tuhan. Iya. Kamu akan justru menjadi musuhnya Tuhan. Nah, jangan sampai kita menganggap diri kita sahabat Allah. I am the friend of God. Kan ada lagunya itu. I am the friend of God. Tapi Tuhan nganggap apa friend. You musuh. Oh, jangan sampai itu yang terjadi. Karena gaya hidup yang kita bangun. Gaya hidup yang duniawi, gaya hidup yang lahiriah, yang kedagingan, yang hanya mengemukakan atau memunculkan, mengedepankan ya gelimang harta, kemewahan. Ya kalau itu yang kita jalani, ya tanpa sadar kita kehilangan realita Tuhan. Dan otomatis pembicaraan kita apa? Ya yang kita munculkan itu. Tapi gimana Pastor agar kita, maksudnya begini Pastor, kan orang seringkali berkata, ya aku nih diberkati, inilah berkatnya, gitu kan, mau nggak mau ditunjukkan berkatnya. Nah sebenarnya definisi berkat Tuhan itu sendiri apa Pastor? Saya percaya orang yang diberkati adalah orang yang mengalami realita Tuhan. Terlepas dia punya properti atau tidak, terlepas dia punya duit atau tidak, ketika dia mengalami Tuhan itu nyata dalam hidupnya. Tuhan menyertai secara nyata keberadaannya sehari-hari. Itulah orang yang diberkati. Bicara tentang punya duit itu bonus. Bicara tentang punya properti itu hanya bonus. Toh anyway itu bukan milik dia. Tetap harus menjadi milik Tuhan. Tetap itu dikelola ya Pastor. Kita hanya mengelola saja. Satu-satunya kepemilikan yang seharusnya kita kejar dalam hidup kita adalah memiliki pengenalan akan Tuhan. Amin. Makanya Paulus berkata apa? Semua yang dicari oleh banyak orang, nama besar, properti, kekayaan, posisi, kepandaian, posisi, apa semua itu. Dia bilang, aku anggap itu semua sampah. Wow, Tapi yang aku kehendaki adalah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Ini adalah keinginan hati orang yang sudah mengalami pewahyuan. Atau okelah kita pakai istilah sekuler, mengalami pencerahan. Iya. Ada enlightenment dalam jiwanya. Menyadari bahwa apa yang dia pakai semewah apapun itu barang fana. Menyadari sebanyak apapun uang yang dia pegang atau yang disimpan di deposito itu barang fana. Dalam waktu singkat nilai uang itu akan bisa hilang. Apalagi ada perang seperti sekarang. Iya. Orang yang mengejar Bitcoin pada waktu itu rontok sekarang ini. Iya. Bisa gila kalau orang tidak mengelola
dirinya dengan benar. Iya. Dia curahkan semuanya di sana. Ini kalau hitung-hitungan kertas ini, kekayaan saya itu sekian puluh miliar dolar, katakanlah seperti itu. Ya tapi itu kan cuma ditulis di kertas. Kenyataannya mana sekarang? Udah nggak ada. Udah hancur, anjlok, turun, bus, hilang seperti embun. Nah, jadi apa yang seharusnya menjadi kepemilikan yang harus kita kejar? Ya sesuatu yang sifatnya kekal. Dan sesuatu yang menjadi jaminan. Bukan hanya di hidup kita di lahiriah ini, tapi juga hidup kita di masa yang akan datang dalam kekekalan. Nah, apa yang bisa memberi jaminan? Apa yang punya nilai kekal? Kecuali realita Tuhan. Nah, jadi Paulus berkata, yang kuingini dari semua dan sekian banyak keinginan yang manusia bisa miliki. Paulus downgrade semuanya. Wah, dibuat hanya tinggal tersisa satu. Pengen beli Ferrari, singkirin. Pengen beli yacht, singkirin. Pengen punya peternakan sendiri, singkirin. Pengen kaya, singkirin. Pengen ganteng. Kan banyak itu sekarang orang-orang yang operasi plastik, pengen cantik, singkirin. Tinggal satu saja. Ku beri satu permintaan, kata Tuhan. Paulus berkata, yang paling aku ingini adalah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Itu yang seharusnya kita jadikan sebagai hasrat dan keinginan kita juga. Karena Yesus juga ngomong apa lagi? Tuhan bilang apa? Apa gunanya kamu memperoleh seluruh dunia? Wah, ini super sultan ini. Ya kan? Sultan-sultan yang ada, yang ngaku diri sultan aja, crazy rich yang ada, ya kalau yang nggak bohong. Itu paling kan cuma hanya memiliki sekelumit dari isi dunia ini. Ini Tuhan berkata apa? Kalaupun kamu memiliki seluruh isi dunia ini, semua duit di dunia beredar masuk ke dalam dirinya. Semua emas, perak, permata di atas muka bumi ini, semua dia punya. Kurang apa coba? Tapi Yesus berkata apa? Kalau dia kehilangan nyawanya, apa gunanya semua harta itu? Sia-sia. Tapi kalau dia memiliki Tuhan, ada realita Tuhan dalam hidupnya, semua harta itu menjadi tak ada artinya. Karena kemuliaan sorga, realita Tuhan lebih dari semua-semuanya. Kita bisa beli, kita bisa punya uang banyak, kita bisa beli kasur harga puluhan juta, bisa kan? Bisa kan? Bisa banget. Mau beli 10 juga bisa. Punya duitnya. Siapa yang menjamin kita tidur nyenyak? Hanya realita Tuhan yang membuat orang bisa menikmati rest. Karena orang tidur di atas kasur yang harganya 10, 20, 30 juta tidak menjamin dia bisa rest. Orang bisa sleep, tapi belum tentu dia bisa rest. Jadi tidur itu belum tentu istirahat. Orang bangun dari tidur, dia tetap merasa capek, lemes juga banyak. Kenapa? Banyak beban pikiran. Nah, orang yang mengalami realita Tuhan dalam hidupnya, dia nggak punya beban pikiran. Hidupnya enteng, hidupnya ceria, hidupnya penuh sukacita. Jadi tidak ada yang mengganggu batinnya. Tidak ada yang bisa merusak sukacita dalam hidupnya. Nah, inilah kekayaan yang sejati yang harusnya dimiliki oleh setiap orang percaya. Nah, Pastor, apa yang John Wesley alami sampai dia memiliki pengenalan akan Tuhan seperti itu yang Pastor Stephen jelaskan tadi? Ada prosesnya kan, Pastor? Pasti. Dan ada salah satu proses di sini, ternyata John itu masih takut mati. Yang saya pikir semua orang juga takut mati kan, Pastor. Nah, maksudnya apa ini, Pastor? Kok sampai takut mati aja nggak boleh? Harus melewati proses kehilangan rasa takut mati. Nah, itu bagaimana bisa mendapatkan pengenalan akan Tuhan yang seperti itu? Nanti ya, Pastor, setelah info berikut ini. Oke, kita akan jawab setelah ini. Bagaimana mengaplikasikan firman di dalam keluarga, pengelolaan keuangan, pekerjaan, kehidupan pribadi, dan sebagainya.
Tidak perlu bingung lagi sebab Pastor Stephen Agustinus telah menuliskannya dengan sangat detail di dalam buku Panduan Kehidupan Akurat. Ada 9 area penting dalam kehidupan yang harus kita selaraskan sesuai dengan firman. Untuk informasi Anda bisa menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Tidak wajar orang benar terus alami lika-liku, naik turun kehidupan. Ini saatnya kehidupan sehari-hari orang percaya memunculkan buah-buah kerajaan. Ya, baik Pastor, saya lanjutkan ya Pastor. Iya. John Wesley sampai menjadi hamba Tuhan yang sederhana, walaupun memiliki banyak uang, banyak berkat, tetap dia gaya hidupnya sederhana dan digunakan untuk melakukan pekerjaan Tuhan apa yang dipercayakan pada hidup beliau. Tapi ada prosesnya, Pastor. Salah satu prosesnya, dia ternyata dahulu sempat memiliki rasa takut mati. Nah, ini kan sebenarnya kan semua juga takut mati kayaknya ya, Pastor, ya orang ya. Nah, kenapa hal ini kok menjadi ada satu hal yang dikondisikan oleh Tuhan, dia di dalam satu kapal, dan seperti Tuhan mengoreksi ketakutannya dia akan kematian karena ia melihat ada orang-orang di tengah badai yang tetap tenang, malah tetap memuji Tuhan. Bahkan perempuan dan anak-anak pun bisa tetap tenang. Kenapa Tuhan harus mengkondisikan itu dan sepertinya mengoreksi keyakinan yang salah itu dalam hidupnya John Wesley, yang sebenarnya wajar-wajar saja kalau Pastor kalau orang takut mati. Ya, memang kita nggak bisa pungkiri dalam kita menjalani perjalanan hidup sebagai orang percaya, kita itu harus memilih satu di antara dua jalan hidup. Kita mau jalan hidup seperti Yesus, hidup dalam keilahian, atau kita akan menjalani jalan hidup sebagaimana kebanyakan manusia yang lain. Pilihannya hanya dua itu, Pastor. Hanya dua itu. Ada lagu anak kecil, lagu sekolah minggu. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, mana kau pilih? Jalan kebanyakan orang yang hidup secara manusiawi itu digambarkan sebagai jalan yang lebar, ujungnya menuju kebinasaan. Tapi orang yang mau mengambil jalan yang sempit, ini digambarkan sebagai orang yang mau hidup seperti Yesus, hidup dalam keilahian Tuhan. Nah, lebih lanjut, kalau kita bicara dalam konteks keberadaan kita sebagai orang percaya, sebagai hamba Tuhan, ya mau tidak mau kita harus hidup seperti Yesus. Kita harus hidup dalam keilahian. Makanya Tuhan harus mengoreksi hidup John Wesley sebelum betul-betul Tuhan pakai dia dengan luar biasa. Apa yang dikoreksi? Masih takut mati. Itu memang manusiawi, semua orang takut mati. Tapi buat orang percaya, buat hamba-hamba Tuhan, masih takut mati, itu sesuatu yang memalukan seharusnya. Tidak wajarnya seperti itu. Statement yang keras juga, Pastor. Masih takut mati, sesuatu yang memalukan. Iyalah, karena artinya kita tidak akurat di hadapan Tuhan. Karena pada waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bahkan kemudian kita memberi diri kita dibaptis, itu tindakan baptisan air di mana kita dicelupkan masuk ke dalam air, itu sebetulnya adalah perlambangan, simbol profetik. Kita dibawa mati bersama-sama dengan Kristus, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus. Dan ketika kita diangkat keluar dari air, itu juga sebuah gambaran. Kita dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Tapi ketika kita dibangkitkan kembali, kita menjalani kehidupan sehari-hari kita ini, Paulus bilang, bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalamku. Makanya di dalam kitab Roma, pasal yang ke-6, lebih tepatnya ayat yang ke-11, Paulus memberi penegasan. Ini logika berpikir kamu itu harus disetting ulang. Ya, harus terjadi pembaharuan akal budi. Dimulai dengan logika berpikir kita harus diubah. Paulus berkata dalam kitab Roma pasal 6 itu, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Ini loh, sudut pandang yang harus kamu punya. Apa sudut pandang itu? Kamu telah mati
bagi dosa. Loh, kalau orang sudah mati, kenapa dia harus takut dengan kematian? Lah sudah mati kok. Iya, udah nggak ada rasa lagi harusnya. Harusnya udah nggak ada rasa lagi. Iya. Kenapa masih ada orang Kristen yang takut mati? Karena dia masih hidup, keakuannya masih hidup, kemanusiawiannya masih hidup. Kenapa ada banyak hamba-hamba Tuhan gampang tersinggung, gampang kecewa, bahkan nyimpen ganjelan dengan hamba Tuhan yang lain? Ya karena dia masih hidup. Iya. Kalau dia sudah setting jalan berpikirnya, dan dia betul-betul menyadari ketika dia dibaptis itu dia mati bersama Kristus. Dan dia harus setting jalan berpikirnya, aku sudah mati. Orang yang sudah mati itu tidak akan pernah komplain. Orang yang sudah mati juga nggak mungkin kepahitan, sakit hati, tersinggung, dan kecewa. Orang yang sudah mati tidak akan takut lagi dengan kematian. Awang sudah mati kok. Nah, sementara ketika Yesus berbicara kepada murid-muridnya, dia memberikan penegasan. Kalau engkau mau mengikut aku, engkau harus mau menyangkal dirimu, memikul salibmu setiap hari, baru mengikut aku. Termasuk diantaranya, prinsip firman itu mengajarkan, kita tidak bisa lagi mengasihi dunia ini, tidak bisa lagi mengasihi diri kita sendiri, tidak lagi mengasihi uang, atau bahkan mengasihi nyawa kita. Nyawa kita pun harus dipersembahkan. Nah, baru ketika itu mulai terbangun menjadi gaya hidup dalam diri kita, maka tergenapilah nubuatan dalam kitab Wahyu 12 yang menegaskan, dan orang-orang percaya itu mengalahkan pekerjaan sang pendakwa iblis itu dengan darah anak domba dan perkataan kesaksian mereka. Kenapa? Karena mereka tidak lagi mengasihi nyawa mereka sampai kepada maut. Nggak menyayangi nyawanya. Kenapa? Lah sudah mati, sudah menjadi milik Tuhan. Jadi apapun yang Tuhan suruh, itu yang dia lakukan. Itulah wujud ketaatan yang harusnya kita teladani dari Yesus. Ini bagaimana Pastor caranya agar membuat keyakinan ini itu berakar kuat? Karena begini Pastor, logikanya Pastor, di tengah kapal lagi goncang Pastor, ya siapa sih yang nggak takut kan Pastor kan? Pasti juga ada gentar-gentar sedikit, tapi itu tidak wajar ternyata. Nah, bagaimana caranya membuat keyakinan yang Pastor sampaikan tadi, seperti yang orang-orang Moravia yang dilihat oleh John Wesley ini, bisa terbangun dalam kehidupan kita, Pastor? Yang namanya membangun itu tidak mungkin terjadi dalam sekejap. Nggak mungkin kita membangun sesuatu dalam semalam langsung jadi. Ya, mungkin kisah Bandung Bondowoso, Roro Jonggrang mungkin itu. Tapi kalau kita ingin membangun dasar keyakinan dalam hidup kita, butuh waktu, butuh ketekunan. Tapi ketika kita sudah mengetahui ini kebenarannya, dan kemudian kita bertekun meyakinkan diri kita, merombak sudut pandang, paradigma, dan dasar keyakinan kita dengan kebenaran yang Tuhan nyatakan. Ini secara perlahan tapi pasti ini akan mulai mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Sehingga ketika kemudian kita diperhadapkan kepada tantangan, ini antara mati atau hidup, kita dengan enteng akan berkata, suka-suka kamu, wong aku anyway sudah mati. Itu respon yang muncul secara spontan dari orang-orang yang sudah membangun dasar keyakinannya bahwa aku ini sudah mati bersama Kristus. Dan kalau orang sudah mati satu kali, dia tidak akan mati untuk yang kedua kali. Itu firman Tuhan katakan. Itulah yang firman Tuhan katakan. Karena manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja. Dan setelah itu dia akan masuk dalam penghakiman. Jadi kita tidak perlu takut dengan kematian. Percayalah, kalau memang belum waktunya kematian merenggut hidupmu, ya maut tidak bisa merenggut hidup kita. Karena Alkitab juga menuliskan dalam kitab Wahyu pasal yang pertama, ketika Yesus datang dalam hidup Yohanes di Pulau Patmos, Yesus menyatakan dirinya sebagai akulah yang awal dan yang akhir,
dan yang hidup. Amin. Ya. Lalu dia melanjutkan kata-katanya dengan berkata, aku pernah mati, namun lihatlah, aku hidup untuk selama-lamanya. Belum berhenti sampai di sana. Di tanganku ada segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, apa sih yang dimaksud dengan segala kunci maut? Dari situ kita bisa belajar. Berarti kalau roh maut mau merenggut nyawa orang, dia harus pinjem kunci dulu. Karena dia tidak bisa ambil nyawa orang sesuka hatinya. Harus dibuka dulu hidup orang itu untuk diambil nyawanya. Nah, yang megang kunci untuk buka hidup orang untuk diambil nyawanya itu Yesus. Jadi saudara sebagai hamba-hamba Tuhan tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Jemaat tidak perlu takut, tidak perlu khawatir. Sebelum roh maut mau ambil nyawamu, roh maut harus minta izin dulu kepada Yesus. Sebagai pemegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kalau enggak, ya enggak akan bisa. Dan kalaupun Tuhan memberikan kunci maut itu, satu hal yang saya tahu, artinya itu sudah sepersetujuan, sudah seizin Tuhan. Maksudnya tugasmu memang sudah selesai. Nah, yang saya mau tanamkan lebih lanjut dalam hidup saudara sebagai orang percaya, belajar bangun kapasitas keyakinanmu sejauh ini. Engkau tidak akan mati oleh sakit penyakit. Engkau tidak akan mati karena kecelakaan. Engkau tidak akan mati karena hal-hal yang tidak wajar. Ya. Tapi, kalaupun engkau harus meninggalkan dunia ini, engkau pun tidak akan melewati gerbang kematian. Karena yang akan datang dalam hidupmu sebagai mempelai wanita Kristus itu bukan lagi roh maut. Kalau roh maut itu digambarkan seperti orang yang bawa tongkat, ada sabitnya begitu, lalu pakai hoodie, bikin orang ketakutan. No. Ketika tugasmu di atas muka bumi ini selesai, engkau harus berpindah ke dalam kekekalan. Tuhan tidak akan pernah mengutus roh maut kepadamu untuk menakut-nakutimu. Nah, yang Tuhan utus adalah malaikatnya. Engkau itu dijemput di sini. Ya. Karena Tuhan menyebut saudara itu mempelai wanita Kristus. Mana ada mempelai wanita yang dijemput dengan ditakut-takuti oleh mempelai pria? Nggak ada. Pasti dijemputnya itu dengan penuh kemuliaan. Amin. Dijemputnya itu pasti dengan penuh kesukaan. Dan tidak perlu takut. Ya, karena dijemput oleh para malaikat Tuhan dengan senyum. Engkau berpindah alamat dari yang fana menuju yang kekal. Di sini engkau dijemput. Nah, sampai di sana engkau disambut. Jadi engkau tidak akan melewati gerbang kematian yang membuatmu jadi nggak jelas, takut. No. Engkau akan melewati masa-masa terakhir hidupmu di atas muka bumi ini dengan penuh kemuliaan. Karena engkau dijemput sebagai mempelai wanita Kristus. Dan engkau disambut di dalam kekekalan. Hari ini saya berdoa, semua roh ketakutan, takut mati, takut masa depan, dan segala bentuk tekanan, tipu muslihat iblis yang membuat kami menjadi takut, hari ini aku hancurkan, hari ini aku tolak, hari ini aku patahkan dari hidupmu, dan aku lepaskan roh iman, aku lepaskan roh sukacita, aku lepaskan bekerja dalam hidupmu, sehingga engkau terus meyakini sebagaimana janji Tuhan, aku adalah mempelai wanita Kristus. Maka ketika waktuku di atas muka bumi ini selesai, aku tidak perlu lagi melewati kematian. Maut tidak lagi berkuasa atasku. Maut justru aku telan di dalam kemenangan. Tapi sebaliknya, kalau tugasku sudah selesai, haleluya, aku akan dijemput oleh para malaikat Tuhan dengan penuh kemuliaan. Dan aku akan disambut di dalam kekekalan oleh Tuhan sendiri, oleh Bapa sendiri. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Yang percaya bilang sama-sama, amin, 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 haleluya. Pastor, tadi waktu Pastor berkata seperti itu kepada pemirsa, saya melihat jelas sekali, Pastor, ada banyak dari antara pemirsa yang sedang ada di rumah sakit, lalu mendengar dan melihat tayangan ini sambil senyum-senyum di part itu.
Dan justru waktu mereka tercerahkan, senyum, terjadi kesembuhan. Amin. Saya percaya itu juga yang Terjadilah akan terjadi. atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Pastor, kita mau lanjut ke kuasa yang bekerja lewat John Wesley, Pastor. Yes. Nah, ini ada hal yang menarik, Pastor. Ada orang sekarat, John Wesley datang. Orang yang sempat ngintip ngelihat John Wesley dan terjadi kesembuhan tanpa perlu didoakan. Yes. Bahkan kuda yang dikatakan kan itu binatang, ya, Pastor. Iya. Sakit didoakan sembuh. Yeah. Nah, ini bagaimana rumusannya, Pastor? Karena saya juga pengen, Pastor, kalau doain orang sakit yang lagi sekarat, nggak pulang gitu, Pastor. Setidaknya bisa ada nafas lagi lah gitu, Pastor. Bagaimana caranya, Pastor? Nanti setelah info berikut ini, ya, Pastor. Ya. Apakah mungkin gereja Tuhan mengalami kepenuhan Kristus seperti yang dinubuatkan di dalam Alkitab? Bagaimana jati diri umat Tuhan yang sesungguhnya di dalam Tuhan? Bagaimana wujud pelayanan tubuh Kristus di akhir zaman nantinya? Apakah masih terpecah belah karena denominasi yang ada? Temukan jawabannya di dalam buku Menuju Kepenuhan Kristus yang ditulis oleh Pastor Stephen Agustinus. Terimalah pemahaman yang akurat seturut kebenaran firman mengenai kesatuan tubuh Kristus. Untuk informasi Anda bisa menghubungi kami di nomor 0896 8088 8929 atau di nomor 0817 4927 954. Ya, baik, Pastor, saya akan melanjutkan mengenai John Wesley yang ketika ingin mendoakan orang sedang sekarat, belum sempat didoakan. Orang yang sekarat itu sempat ngelirik John Wesley sebentar, melihat saja. Langsung terjadi kesembuhan. Lalu binatang kuda yang sakit didoakan sembuh. Nah, ini bagaimana caranya, Pastor? Rasanya di zaman sekarang ini kita butuh kuasa yang seperti ini, Pastor. Jadi orang sakit, orang yang punya tekanan hidup, orang yang bermasalah, orang yang mengalami berbagai macam peristiwa hidup negatif, itu sebetulnya dia sedang berhadapan muka dengan muka dengan maut. Hanya dalam derajat dan bentuk yang berbeda. Sakit penyakit, ya itu manifestasi maut. Itu efek dari dosa. Orang yang punya masalah, ya dulu ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, bumi belum dikuasai oleh dosa, nggak ada masalah. Manusia hidup dalam damai sejahtera. Sekarang kenapa banyak masalah? Karena dosa terus bermultiplikasi. Tapi masalah itu juga artinya manifestasi dari maut. Hanya bentuk dan derajatnya berbeda. Pendek kata, segala sesuatu yang negatif, yang berbau penderitaan, ratapan, dan tangisan, itu adalah manifestasi dari maut. Hanya bentuk dan derajatnya berbeda. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk menaklukkan maut? Caranya hanya satu, menghadirkan kehidupan. Saya percaya dalam hidup John Wesley, melalui proses yang dia alami bersama Tuhan, yang mencetak hidupnya lewat penyingkapan firman dan pekerjaan Roh Kudus yang terus terjadi dalam hidupnya. Ada kehidupan ilahi yang sedemikian meluap. Ada realita penyertaan Tuhan, kehidupan ilahi yang terus mengalir dalam hidupnya. Sehingga walaupun dia belum sempat mendoakan, karena ini atmosfer kehidupan yang ada terus bergelora dalam dirinya. Ya kurang lebihnya sama kayak api. Api itu kan ada pusat apinya, tapi juga ada kobaran apinya. Betul ya? Betul. Makin kuat, makin besar pusat apinya, kobaran apinya juga semakin dahsyat. Nah, seringkali di malam hari katakanlah, kalau kita menyalakan lampu yang terbuat dari api, ini di tengah kebun begitu kira-kira, ini akan mengundang serangga-serangga berdatangan. Melihat terang yang ada, serangga datang. Nah, serangga ini sebetulnya terkena efek
sampai kemudian jadi mati, terbakar, itu bukan karena dia kena sumber apinya, bukan karena inti apinya, bukan inti apinya, tapi dia terkena kobaran apinya. Itu saja sudah bisa bikin mati. Nah, John Wesley ini saya gambarkan sebagai inti apinya, pusat kobarannya. Nah, tapi dalam dia menjalani kehidupan sehari-hari, ini ada kobaran api yang meluap, yang terus bergerak. Sehingga walaupun dia belum sempat mendoakan orang, kalau orang itu sudah kena kobarannya, sembuh, mau ditelan dalam kemenangan. Dan itu tidak hanya berlaku pada manusia, tapi pada semua makhluk hidup. Jadi ada harapan buat saudara para petani mungkin yang mendapati, aduh ini ada hama wereng, katakanlah gitu. Aduh, ini ada bencana hujan, banjir, menyebabkan banyak tanaman-tanamanku jadi rusak. Gagal panen, mau mati. Kenapa kita tidak belajar mengembangkan takaran iman kita? Atau minimal kita bawa kasus ini dulu deh sama Tuhan. Bawa kasus ini. Tuhan, kami punya sebidang ladang yang siap dipanen, tapi karena hujan jadi rusak. Apa yang harus kami lakukan Tuhan? Harusnya itu bisa dipanen. Kita mencoba membangun kasus kita. Berkata-kata menceritakan kasus kita di hadapan Tuhan. Minta supaya Tuhan memberi firman kepada kita. Ketika Tuhan memberi firman, lakukan, taati, praktekkan, mujizat pasti akan terjadi. Nah, ketika kita mencari Tuhan, menceritakan apa yang kita alami, kita ini seperti sedang meminta Tuhan memberi kita api. Ya. Nah, ketika Tuhan memberi firman, itu harusnya menyala dalam batin kita. Api Roh Kudus berkobar-kobar dalam batin kita karena ada janji Tuhan. Nah, setelah Tuhan memberi firman, kita melangkah, mempraktekkan, percaya, mentaati firman yang ada. Ini seperti kobaran api itu meluap-luap, akan membakar apa yang ada di sekitarnya, merubah apa yang ada di sekelilingnya. Dan saya yakin waktunya sudah tiba untuk gereja Tuhan betul-betul bangkit dalam kuasa Roh. Tidak lagi takut dan ditakut-takuti oleh kematian. Ini saatnya semua orang percaya, termasuk hamba-hamba Tuhan, betul-betul belajar hidup di dalam keberanian yang sifatnya ilahi. Bukan keberanian yang konyol, tapi keberanian yang sifatnya ilahi. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya kalau Tuhan sudah memberikan janji kepadamu, engkau akan terus hidup dalam kesehatan ilahi. Ya sudah, tidak perlu khawatir, tidak perlu takut dengan berbagai macam isu tentang kesehatan yang ada. Loh, kalau kita kena Omikron bagaimana? Percaya Omikron hanya akan lewat. Bukan nyawa kita yang lewat. Karena Tuhan sudah memberi janji, aku hidup dalam kesehatan ilahi. Nah, tapi kalau ketemploan, apes gimana? Ya pakai firman itu untuk melawan. Pakai firman itu untuk menolak. Sehingga kesehatan terus ada dalam diri kita. Kita tetap sehat, kita tetap fit, kita tetap kuat, karena suara Tuhan yang datang atas hidup kita. Dan saya yakin ini waktunya gereja Tuhan betul-betul terus belajar membangun dasar keyakinannya sesuai dengan prinsip-prinsip firman Tuhan. Engkau bukan manusia biasa, engkau adalah ciptaan baru. Dan sebagai ciptaan baru, garis keturunan yang saudara punya, ya nenek moyang yang saudara punya itu bukan lagi Adam, tapi Kristus. Artinya keilahian yang sama seperti yang Kristus miliki sewajarnya, seharusnya nyata dalam hidup kita. Nah, kalau keilahian Kristus nyata dalam hidupmu, ingat baik-baik, Kristus sudah mengalahkan iblis, Kristus sudah mengalahkan dosa, Kristus sudah mengalahkan maut. Dan ketika keilahiannya ada dalam dirimu, sekarang waktunya engkau bangkit dalam kuasa Roh, menaklukkan semua manifestasi pekerjaan iblis yang masih kelihatan di depanmu. Sakit penyakit, kesusahan, penderitaan, itu manifestasi pekerjaan iblis, manifestasi pekerjaan dosa, manifestasi dari roh maut. Taklukkan itu, hancurkan itu. Maut tidak pernah bisa lebih kuat dari kehidupan.
Dan kehidupan ilahi yang ada padamu adalah kehidupan ilahi yang kuat, yang agresif, yang lebih powerful dari roh maut. Itu sebabnya Alkitab menubuatkan maut ditelan dalam kemenangan. Hari ini saya berdoa, biarlah setiap engkau sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai jemaat orang percaya, engkau mulai terus dipakai oleh Tuhan untuk menelan berbagai manifestasi maut. Biarlah pekerjaan firman dan roh terus terjadi, terus berlaku dalam hidupmu, sehingga engkau bangkit dalam kuasa roh untuk menaklukkan segala manifestasi maut, manifestasi kuasa dosa dan pekerjaan iblis, menghadirkan realita kerajaan sorga dalam kehidupanmu sehari-hari, lewat hidupmu sehari-hari. Terjadilah atasmu di dalam nama Yesus. Haleluya. Saya mendorong saudara untuk mulai belajar mengikuti Cornerstone Bible Study. Ya, di sana saya membagikan prinsip-prinsip tentang hidup sebagai ciptaan baru. Nah, ketika saudara menyadari jati dirimu sebagai ciptaan baru, engkau hidup sebagai ciptaan baru, terus terhubung dengan realitas sorga, dan Tuhan pakai menghadirkan sorga itu dalam hidupmu sehari-hari. Engkau akan alami apapun bentuk dan manifestasi maut, engkau akan telan dalam kemenangan. Haleluya. Tapi saudara harus mau investasikan waktu untuk belajar. Engkau harus mau meluangkan waktu di tengah kesibukan yang saudara punya untuk belajar tentang ciptaan baru. Saya yakin ini akan mengubah paradigmamu. Ini akan mengubahkan berbagai kerangka berpikir, logika, pemahaman yang selama ini saudara punya, sehingga engkau akan terus memanifestasikan realita Kristus. Menelan maut dalam kemenangan, menyatakan keilahian Kristus dalam hidup sehari-hari kita. Haleluya. Saya yakin pemirsa bahwa Tuhan akan membangkitkan kembali para John Wesley. Amin. Di akhir zaman ini. Yes. Tapi milikilah satu keinginan saja, yaitu mengenal Tuhan secara pribadi. Amin. Sampai jumpa lagi di dalam frekuensi sorga. Be accurate and stay connected.